dan tanda warna kuning kita bakalan potong, kita kurangin dan ubah warnanya ini jadi hitam, dan opacity-nya ini kita turunin. Nah seperti ini. Selanjutnya garis luarnya ini kita bikin ke atas. Nah pada video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya buat bikin desain vektor, baik itu di handphone maupun di tablet teman-teman. Buat aplikasinya saya menggunakan aplikasi Vector Ink. Jadi aplikasi ini support di tablet maupun di handphone. Nah, jadi di sini kita bakalan bikin layer baru terlebih dahulu. Buat vektornya kita bakalan bikin pasta, maksud saya sikat gigi. Untuk ukurannya itu buat di awal itu acak aja, terserah kalian mau bikin ukurannya berapa. Soalnya nanti di belakangan kalian bisa tentukan lagi ukuran yang mau kalian bikin. Atau kalau misalkan kalian mau hal simpel, nanti kalian bisa bikin ukurannya dulu, kemudian bikin DPI-nya, baru kalian bisa bikin vektornya. Ini kita bakalan bikin garis lurus terlebih dahulu, seperti ini. Jadi ini bakalan jadi pegangan buat odol giginya, atau maksud saya pegangan buat sikat giginya. Kita bakalan tambahkan titik baru di sini. Buat nambahin titik baru itu kalian bisa klik 2 kali seperti ini. Selanjutnya kita bisa pasin titik ini terlebih dahulu. Kita geser ke kiri. Nah, saya rasa ini cukup. Kemudian kita tandai 4 titik yang ini, kita tarik ke belakang seperti ini. Untuk titik yang ini kita ubah terlebih dahulu seperti ini. Ini juga kita ubah. Sudut yang ini kita perkecil. Oke, saya rasa ini udah cukup. Nah, kalau misalkan pegangan ini kurang panjang, kita bisa perpanjang kiri. Nah seperti ini. Oke, buat lebar goresannya kita bikin di angka 20 aja teman-teman. Buat lekukannya juga kita ubah terlebih dahulu. Buat sudut yang ini kita perkecil. Bagian yang ini cuman bagian bawahnya aja kita ambil. Oke, selanjutnya sudut ini juga kita ubah. Ini juga sama. Atau dua-duanya kita ubah. Nah sekarang udah mirip teman-teman. Kita bakalan bikin untuk bagian sikat giginya. Oke. Buat ukurannya kita bikin di angka 15 mungkin. Nah seperti ini. Kalau misalkan nggak sesuai, kita bisa perkecil. Nah saya rasa ini udah cukup. Selanjutnya kita bakalan bikin garis baru buat penandanya ini. Nah kita bagi. Selanjutnya kita duplikasi. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke. Ya sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe. Atau kalau kalian mau tips-tips lainnya, kalian nanti bisa klik di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa juga buat follow akun Instagram saya, sama di Ikhwan07. Nah ini.
Jadi teman-teman nanti bisa nanya mungkin di kemana teman-teman mau jual vektornya ini, atau beberapa tips tambahan nanti. Nah, kita bakalan bikin di angka 10. Nah, seperti ini kayaknya udah cukup. Selanjutnya kita bakalan kasih warna odol giginya ini. Syukurnya udah cukup. Buat bagian pewarnaan ini, nanti kalian bisa duplikasi aja bagian yang ini, bagian garis luarnya ini. Selanjutnya lebar goresan ini bikin di angka 0, dan warnanya ini kalian bisa tentukan dengan warna yang mau kalian bikin. Kita bakalan fullin. Kita pilih warna dari odol giginya. Sini kita bakalan bikin warna yang cerah, mungkin warna kuning. Nah, yang ini. Selanjutnya bagian warna ini kita pindahkan ke belakang. Nah, seperti ini. Selanjutnya buat background ini supaya lebih bagus, kita bisa ubah mungkin warna ini. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang ini juga sama, kita duplikasi. Kemudian kalian bisa bikin, tentukan warnanya maksud saya. Nah, ini warna dokumen. Kita tandai bagian yang kita duplikasi tadi. Selanjutnya kita bikin lebar goresan ini di angka 0. Tadi berarti kita ulangin duplikasinya, jadi nanti kita bisa bikin lagi. Kita bikin di warna putih. Selanjutnya kita duplikasi. Yang ini struknya kita bikin, maksud saya lebar goresan ini kita bikin di angka 15 yang tadi, dengan warnanya ini di angka 0. Jadi ini dua, bagian warna ditaruh di belakang dan bagian luarnya ini kita taruh di depan. Selanjutnya kita bakalan bikin efek bayangan dari pasta giginya ini. Kita bakalan kita coba buat edit lagi. Oke, ini udah cukup. Kita bakalan duplikasi bagian yang ini buat dijadikan bayangan. Kita duplikasi 2 kali. Kita panjangin, kemudian kita nggak usah panjangin kayaknya. Kita ubah warna yang bagian atas ini jadi warna pink. Jadi kita bakal potong dan nyisain bagian kuning buat bayangan warna hitam. Kita bisa turunin dikit lagi. Kayaknya di sini udah cukup di bagian tengah. Selanjutnya kita klik ikon tangan dan tanda warna kuning kita bakalan potong. Kita kurangin dan ubah warnanya ini jadi hitam. Dan opacity-nya ini kita turunin. Nah, seperti ini. Selanjutnya garis luarnya ini kita bikin di ke atas. Nah, ini bayangannya udah hampir selesai. Nanti kalian bisa sesuaikan lagi kalau misalkan bentuknya ini kurang mirip. Nah, di sini kayaknya lekukan bagian yang ini terlalu jauh ke sini. Jadi makanya nggak terlalu mirip, nggak apa-apa, nanti kalian bisa upgrade. Nah, di sini kita bakalan bikin lekukan. Kita edit ujungnya seperti ini. Oke, nah sekarang udah selesai teman-teman. Kita bisa bikin bayangan lagi di bagian sini. Goresannya 0. Warnanya ini kita bikin di warna hitam. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita miringin. Nah, ini udah mirip kayak pasta gigi.
Nah sekarang vektornya udah selesai. Nanti kalian bisa simpan di format SVG, kemudian convert ke IPS. Nah jadi ini karena data internet saya nggak aktif, jadi fitur ini masih kekunci. Saya udah beli ini teman-teman, lisensinya. Jadi buat tutorialnya sekian dulu. Kalau misalkan kalian mau jual ke Shutterstock, jangan lupa buat simpan di format SVG, kemudian convert ke IPS. Jangan nanti kalian simpan di JPEG, kemudian di convert ke IPS. Nah itu nggak bisa. Karena JPEG itu gambar dan bukan vektor. Jadi kalau kalian convert ke IPS, itu hasilnya tetap gambar dan nggak bakal berubah ke vektor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.